bulan magang di sana, ada koleksi-koleksi dari wilayah lain, tetapi kuantitinya sangat sedikit ya. Jadi ini lebih pada koleksi lokal saja ya, koleksi dari wilayah Jawa ya. Kemudian berdasarkan jenis objek koleksi yang dimilikinya. Nah ini konsepnya agak berbeda ya teman-teman, bukan seperti bangunan museum yang menempati sebuah bangunan yang punya atap atau beratap ya, seperti pada umumnya. Tetapi ini konsepnya konsep museum terbuka ya. Nah ini tujuannya apa? Membuat menghidupkan kembali suasana di tempat itu dalam lanskap masa lampau. Teman-teman bisa lihat ya di kawasan Trowulan yang merupakan diduga merupakan pusat ibu kota kerajaan Majapahit. Nah kalau teman-teman pergi ke Trowulan ya, nah teman-teman bisa melihat kawasan ini, kawasan cagar budaya yang berapa hektar ya luasnya, itu sangat luas ya. Nah di kawasan ini teman-teman bisa lihat misalkan ini ya, di foto atas, tengah, bawah. Atas itu ada Candi Bajang Ratu, yang tengah ada konsentrasi bata. Konsentrasi bata itu apa ya, sisa-sisa ya, yang merupakan bagian sebuah bangunan atau fondasi bangunan ya, ini ya. Kemudian yang ketiga itu ada Sentono Rejo ya. Nah itu juga kurang lebih sama ya, bagian atau fondasi sebuah bangunan masa lalu. Nah ini konsep open air museum ya, termasuk di wilayah Majapahit itu ada tinggalan makam ya, makam orang-orang Muslim yang ada di Majapahit. Nah ini menarik ya, menarik karena Majapahit itu notabene basicnya Hindu, kerajaan yang basicnya Hindu. Ya ini kan kerajaan yang besar ya, kalau sekarang masih ada ya sudah viral kan gitu. Ya jadi kerajaan yang ternama yang pernah jaya di Nusantara ya pada masa Hindu Buddha ya. Nah ini sisa-sisanya masih ada teman-teman ya, berdasarkan ekskavasi yang sudah berkali-kali dilakukan ya di sejumlah situs di kawasan ini. Itu banyak sekali tinggalan arkeologi yang ditemukan ya di kedalaman berapa meter di bawah permukaan tanah. Nah itu, ini contohnya ada konsentrasi bata yang itu merupakan bagian dari fondasi bangunan di masa Majapahit ya. Bahkan makam Troloyo itu makam orang-orang Muslim, bagaimana orang-orang Islam itu hidup berdampingan dalam satu harmonisasi, satu harmoni dengan orang Hindu pada saat itu, dengan orang Buddha. Bahkan ada pemukiman sendiri yang itu berdasarkan agama atau keyakinan ya. Orang Hindu itu menempati wilayah di utara, kemudian wilayah tengah, di sebelah timurnya ada orang Buddha ya, di sebelah selatan itu khusus orang-orang Muslim, orang-orang Cina Tionghoa ya, dari Guangdong, dari Guangzhou, itu yang menganut mazhab Hanafi, yang kemudian datang ke Majapahit, mereka berdagang ya. Makanya kalau teman-teman main ke Trowulan itu baru berapa langkah sudah menemukan fragmen di jalan saja, sudah berserakan ya, berserakan fragmen keramik atau tembikan. Itu sangat mudah ditemukan ya, karena dulu Majapahit itu hubungan dagang dengan luar itu begitu intens kan gitu ya, dengan Cina, dengan Arab, dengan orang India, Gujarat ya, Malabar dan sebagainya. Itu begitu intens ya, Majapahit itu kerajaan yang besar. Nah ini bisa dikemas dalam konsep open air museum. Nah kalau museum yang ada bangunannya ada nggak Bu? Ada di lokasi ini ya, namanya Pusat Informasi Majapahit. Itu khusus ya, seperti museum pada umumnya yang punya bangunan beratap ya. Tetapi ya kalau teman-teman ingin melihat temuan yang lain dalam sebuah kawasan, ini konsep yang cocok ya. Nggak mungkin ya sebuah candi itu kemudian dikemas dalam sebuah bangunan. Itu kan nggak menarik lagi ya teman-teman. Jadi visitor ketika melihat ini ya, berkeliling ke situs demi situs di kawasan ini, itu bisa merasakan
ya, merasakan atmosfer ya, mereka dibangkitkan lagi imajinasinya tentang masa lalu. Oh, orang Majapahit itu dulu hidupnya seperti ini. Orang Majapahit itu lingkungan tempat tinggalnya seperti ini. Ya, mereka hidup di lingkungan yang seperti ini. Bangunannya kurang lebih ini membangkitkan imajinasi visitor ya tentang masa lalu, bagaimana masyarakat Majapahit waktu itu. Bahkan sudah ada miniatur rumahnya ya, yang harus ada kendi yang berisi air itu harus ada di depan pintu masuk. Ketika orang itu mau memasuki rumah harus membasuh kakinya terlebih dahulu karena mereka tidak mengenakan alas kaki gitu. Itu terbangkitkan ya imajinasi visitor tentang masa lalu. Oh, bagaimana kehidupan masyarakat Majapahit di masa lalu, mereka tinggal di bangunan yang seperti apa, di lingkungan yang seperti apa ya, karena masih ada sisa-sisanya. Nah, demikian ini ya, nggak usah jauh-jauh ke Majapahit ya teman-teman. Di Banten juga ada ya, namanya kawasan cagar budaya Banten ya. Di sini ada berbagai situs atau tinggalan arkeologis ya, seperti Masjid Agung Banten, ada sisa-sisa dari benteng Surosowan, ada benteng Belanda Spelwich ya. Nah, ini juga termasuk konsep open air museum seperti ini ya. Bagaimana dulu masyarakatnya ya itu hidup berdampingan ya. Ada orang-orang Bali juga ada di sini. Orang-orang Cina itu diberikan pemukiman sendiri, bahkan ada pasar pecinan. Ya, ada sisa kelentengnya, sekarang masih ada bangunan kelenteng Cinanya ya. Nah, ini kalau ditelusuri sejarahnya memang orang-orang Cina ini sudah terlibat dalam perdagangan cula badak itu di abad 4. Ya, orang-orang Cina itu punya hubungan personal ya kan dengan Sultan Banten. Makanya mereka diberikan tempat tinggal khusus ya, diberikan ada yang duduk di pemerintahan ya, itu menjadi juru bicara Sultan. Ada yang menjadi arsitek ya, termasuk arsiteknya Menara Masjid Agung Banten kan gitu. Ada yang jadi kaki tangan Sultan ya, ada yang memonopoli perdagangan ya. Mereka ada pasar pecinan, bahkan ada pasar pecinan, ada pemukiman orang-orang Cina itu di kawasan Islam ya. Itu kan masa Islam ya, masa Islam, tetapi bagaimana orang-orang pada saat itu hidup berdampingan dalam satu harmoni. Kemudian ada virtual museum ya, virtual museum. Nah, ini di museum kita mungkin hanya beberapa ya teman-teman yang sudah punya virtual museum atau virtual tour museum ya. Contohnya misalkan Museum Nasional ya, Museum Nasional itu punya virtual museum ya, di mana nggak usah jauh-jauh lah ya kita ke Museum Nasional ya, cukup mengakses aja ya. Ini bisa menggunakan platform atau aplikasi yang yang ada di Google Play Store ya. Contohnya Museum Etnografi tadi ya, museum tentang kematian di UNER itu sudah ada virtual tour museumnya. Museum Nasional juga sudah ada ya. Jadi cukup mengakses virtual, jadi mengakses link atau sekarang dengan QR ya, mungkin dengan QR itu bisa mengakses museumnya, bisa seolah berjalan-jalan masuk ke ruangan demi ruangan, menjelajahi ruangan demi ruangan ya, itu secara virtual, kemudian melihat apa saja koleksinya, kemudian penjelasan atau keterangan dari koleksinya bagaimana ya. Itu sebetulnya idealnya museum harus punya ya virtual tour museum ya. Ini bisa diakses ya melalui smartphone, melalui melalui laptop ya, atau device lainnya ya. Kemudian museum peringatan ini salah satunya, ini kebetulan saya pernah kesini ya dua-duanya.
Ini yang kiri ada di Museum PLTD Kapal Apung di Aceh ya teman-teman. Yang kanan itu Museum Tsunami. Nah, ini didirikan atau dibangun untuk mengenang sebuah peristiwa bersejarah, yaitu apa peristiwa tsunami ya. Itu yang terjadi di tahun kalau salah 2006 atau 2004 saya lupa. Nah, kebetulan saya pernah ke sini semua ya. Ini unik ya, unik. Yang kiri itu kenapa berbentuk kapal? Karena itu kapal betulan, teman-teman. Ya. Jadi itu PLT Kapal Apung PLTD punya PLN Banda Aceh ya. Yang pada saat peristiwa tsunami itu memang kapal itu beroperasi lepas di pantai. Ya, jadi ini kapal generator listrik ya yang mensuplai listrik ke berbagai wilayah di Aceh. Nah, ini pada saat dihantam gelombang tsunami ya, karena saking kuatnya, saking dahsyatnya ya, luar biasanya gelombang, maka kapal ini terdampar sampai 3 kilo, jadi sampai ke kotanya, ke kota Banda Aceh. Nah, di lokasi itu kemudian dibuat museum ya, di display ya tentang barang-barang itu terkait dengan peristiwa tsunami, bagaimana mitigasi bencananya. Nah, ini sekarang jadi museumnya namanya Museum PLTD Kapal Apung yang ada di Aceh ya, di Banda Aceh. Demikian ini ya, yang museum sebelah kanan ya, yang foto sebelah kanan itu museum tsunami ya. Memang didirikan untuk memorable place ya, memorable place artinya untuk mengenang peristiwa tsunami Aceh ya. Nah, di situ ketika saya main ya ke museum ini, kalau sekarang mungkin lebih bagus ya, sekitar 5 tahun yang lalu. Nah, itu di monumen itu bahkan ada nama-nama ya, ada monumen itu yang dicantumkan di situ, dicantumkan nama-nama korban ya, korban tsunami pada saat itu siapa saja, banyak sekali ya namanya. Kemudian ada layar ya, ada layar 3D ya, seperti kalau kita nonton bioskop ya. Nah, itu seolah-olah tsunami itu tampak nyata terjadi di depan kita, teman-teman ya. Betapa kuatnya ya, tiba-tiba ada gelombang tsunami yang besar ya, arus gelombang yang besar dan tinggi itu, bagaimana itu terjadi itu ditampilkan secara 3D ya. Nah, itu melalui layar seperti layar di bioskop ya. Nah, ini memakai teknologi digital ya. Kemudian sangat penting bagi museum menentukan visi, misi, dan tujuan. Ini Jumatan jam berapa, teman-teman? Oke, sebentar lagi ya. Ada visi ya, teman-teman. Visi itu gampangannya tujuan umum ya. Visi itu tujuan umum. Jadi ini penting ya. Pertama kali membuat museum itu yang difikirkan visi dulu. Ya, visinya apa, misinya apa. Kemudian misi itu gampangannya ya, ini biar teman-teman lebih mudah memahami ya, kita nggak usah ngomong secara definisi lah ya, tetapi gampangannya visi itu berbagai upaya yang dilakukan untuk mencapai misi. Jadi kalau visi ya, visi itu ya teman-teman, visi itu tujuan umum. Tapi kalau misi itu berbagai upaya yang dilakukan untuk mencapai visi. Jadi tujuannya apa yang dilakukan untuk mencapai visinya? Misalkan ya, saya beri contoh ya. Visinya adalah menjadi museum internasional ya di tingkat ASEAN tahun 2028 misalkan ya. Nah, misinya apa? Misi itu upaya yang dilakukan untuk mencapai visi tadi, menjadi museum internasional tahun 2028 kan gitu di tingkat ASEAN. Nah, misinya adalah yang pertama misalkan ya, mengupayakan berbagai program edukasi misalkan dalam bentuk workshop ya, atau dalam bentuk penggunaan teknologi digital untuk menawarkan pengalaman-pengalaman
ya, edukatif, rekreatif bagi pengunjung misalkan. Kemudian yang kedua, mengupayakan SDM yang berkualitas ya, sesuai dengan latar belakang edukasi di bidang permusiuman. Nah, jadi misi itu pasti lebih dari satu teman-teman umumnya gitu ya. Jadi misi itu upaya yang dilakukan untuk mencapai visi gitu ya. Jadi visi itu tujuan umum yang itu dijabarkan lagi ya melalui misi itu ya. Jelas ya. Nah, tujuan itu sebetulnya nggak perlu ya teman-teman ya. Jadi kalau sudah ada visi misi ya nggak usah ada tujuannya kan gitu. Jadi double ya. Tapi kalau tujuan itu sebetulnya kita berbicara tujuan museum secara general. Sudah mencakup visi dan misi sebetulnya ya. Tujuan itu kan umum ya, general. Tapi penjabarannya di visi dan misi. Visi itu tujuan umum, misi itu sebetulnya tujuan khusus, begitu. Kemudian di dalam merumuskan tujuan itu harus diperhatikan berbagai aspek ya. Itu harus jelas, harus terukur, harus menantang. Jadi harus menantang teman-teman seperti tadi ya, menjadi museum yang diakui secara internasional tahun 2028 di tingkat ASEAN. Berarti ini ada tantangan ya, tapi kalau museum itu tujuannya terlalu sederhana sesuai dengan kondisi sekarang yang dimiliki ya, berarti museum itu nggak punya harapan seperti kita ya. Kita nggak ada tujuan hidup ya, tujuan hidup yang besok misinya ke depannya mau jadi apa ya, berarti kita nggak ada harapan. Sama dengan museum ya. Artinya tujuan itu harus menantang, tetapi harus realistis atau masuk akal, ya. Kemudian diperhatikan juga masalah timely, ya, atau waktu, ya. Waktu, misalkan tujuan itu bisa dicapai dalam waktu yang tidak terlalu lama atau tidak, misalkan jangka waktunya 5 tahun, ya. Tapi tidak lebih dari 5 tahun. Kalau kira-kira 10 tahun ya jangan ya, itu waktunya terlalu lama. Ya, jadi prediksi waktunya itu harus ada. Kira-kira tujuan itu bisa dicapai dalam jangka waktu berapa. Dan masuk akal enggak, ya. Masuk akal enggak, kita lihat dulu ya bagaimana koleksinya, bagaimana jumlah pengunjungnya, ya bagaimana secara fisik bangunan, kelengkapan sarana prasarana yang lain. Ya, itu kok belum terakomodir ya. Kok bisa-bisanya ingin menjadi museum taraf internasional. Nah, ini tidak realistis ya. Jadi harus disesuaikan dulu ya. Bisa nggak museum itu merealisasikan tujuannya kira-kira ya. Jadi harus diprediksi dulu. Masalah pendanaan itu juga harus diperhatikan. Jumlah SDM, kuantiti dan juga kualitasnya itu juga harus diperhatikan ya. Jadi kita perlu memperhatikan berbagai hal ya sebelum merumuskan visi dan misi museum. Nah, sebetulnya visi misi itu harus disosialisasikan ya, baik itu kepada pengunjung juga kepada pegawai museum. Nah, kenapa pegawai museum harus tahu visi misi museum? Ya, karena visi museum itu sebagai acuan di dalam berkinerja. Ya, dan pengunjung juga harus tahu ya apa yang menjadi visi museum itu sebetulnya ketika pengunjung itu datang ke museum sebelum masuk harus disosialisasikan dulu, entah itu melalui buklet ya, melalui pemandu museum. Bapak Ibu, visi museum itu seperti ini. Nah, ini sebetulnya sebelum melihat-lihat eksibisi atau display ya, itu harus disosialisasikan ya supaya pengunjung tahu ya apa yang menjadi tujuan museum. Museum ini kan perlu bantuan dari pengunjung ya untuk merealisasikan tujuannya ya, sehingga bisa nggak nanti pengunjung itu turut membantu, turut terlibat, turut berkontribusi ya mensukseskan realisasi dari visi misi museum itu. Nah, ini udah ya. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan untuk materi